Armenia secara efektif menolak orang Rusia dan Vladimir Putin sendiri, yang memutuskan untuk mengajukan ultimatum kepada Perdana Menteri Nikol Pashinyan ketika ia sehari sebelumnya bertemu dengan diktator Rusia itu. Cara Nikol Pashinyan mengejek Putin ketika ia berbicara tentang bagaimana di Armenia, media sosial dan internet tidak diblokir, berbeda dengan di Rusia. Saya yakin Anda sudah mendengarnya. Namun banyak orang melewatkan satu hal yang sangat penting. Dalam pertukaran pendapat langsung yang jarang terjadi bagi Kremlin, Presiden Rusia secara terbuka memperingatkan Armenia, mengatakan kepada Yerevan untuk memilih antara Uni Eropa dan Rusia. Katanya, kalau kalian tidak memilih, apa yang akan kami lakukan? Kami akan menaikkan harga gas untuk kalian. Maksudnya, seperti yang selalu dilakukan Rusia, misalnya terhadap Ukraina, memeras lewat harga gas. Dan hari ini di Yerevan mereka menjawab bahwa sebaiknya Vladimir Putin menutup mulut kotornya soal ultimatum seperti itu. Hari ini di Parlemen Armenia dinyatakan bahwa Yerevan akan keluar dari CSTO dan EAEU jika Rusia memutuskan untuk menaikkan harga gas yang dipasok ke republik tersebut. Ini adalah sinyal bahwa tidak ada lagi yang takut pada orang Rusia di wilayah tersebut sejak lama. Namun di balik semua ini juga tersembunyi kesepakatan antara orang Armenia dan Amerika. Mari kita bahas semuanya bersama-sama sekarang. Tapi bukan soal fakta bahwa di sana Pashinyan mengejek Putin, tapi momen-momen yang lebih mendalam dari pertemuan ini. Nama saya Alexei Pecheri, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like, dan tinggalkan komentar apapun. Dan teman-teman, jika kalian ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, kalian bisa melakukannya secara finansial. Dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Atau kalian bisa memindai kode QR yang ada di layar kalian. Saya akan sangat berterima kasih atas bantuan apapun. Jadi, seperti yang sudah kalian ketahui, kemarin terjadi pertemuan yang sangat menarik antara Perdana Menteri Armenia, Pashinyan, dan diktator Rusia, Vladimir Putin. Dan dalam pertemuan itu, Vladimir Putin secara terbuka memperingatkan Armenia, mengatakan kepada Yerevan untuk memilih antara Uni Eropa atau Rusia. Pada dasarnya, itu adalah ultimatum, tetapi Vladimir Putin lupa bahwa sekarang sudah sedikit sekali orang yang takut padanya di wilayah ini. Dan kemudian Perdana Menteri Armenia menjawab bahwa di negaranya, rakyat dipimpin oleh proses politik yang demokratis, bukan oleh diktator seperti Vladimir Putin. Dan seperti yang dikatakan dengan penuh percaya diri oleh Vladimir Putin, Moskow tidak akan mentolerir kedekatan Yerevan dengan Uni Eropa. Dan dia langsung menambahkan bahwa jika Armenia terus bergerak ke arah Eropa, Rusia bisa menghentikan pasokan gas Rusia ke Armenia. Ngomong-ngomong, ini adalah penanda lain bagi semua orang yang berpikir bahwa mereka bisa berurusan dengan orang Rusia yang liar. Tidak bisa. Karena orang Rusia selalu mengancam, dan mereka tidak tahu bagaimana bersikap secara beradab. Peradaban dan orang Rusia adalah dua konsep yang benar-benar berbeda. Mereka tidak bisa, mereka akan selalu mengancam. Satu-satunya yang mereka miliki hanyalah sumber daya alam, itu saja. Dengan sumber daya alam inilah mereka terus-menerus mengancam. Pada akhirnya Putin menyatakan, kutip, "Kami melihat bahwa di Armenia sedang berlangsung diskusi tentang pengembangan hubungan dengan Uni Eropa. Harus dikatakan secara langsung dan jujur bahwa keanggotaan di Uni Bea Cukai, Uni Eropa, dan Uni Ekonomi Eurasia secara bersamaan itu tidak mungkin. Perlu saya catat bahwa Uni Ekonomi Eurasia yang dibentuk oleh Rusia pada tahun 2015 ini mencakup Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kirgistan. Dan Uni ini bertujuan untuk memastikan pergerakan bebas barang, modal, dan tenaga kerja di antara para anggotanya. Namun seperti halnya CSTO, ini adalah struktur buatan yang sama sekali tidak sebanding dengan Uni Eropa. Dan di tengah situasi seperti ini, Vladimir Putin pun terpengaruh topik pasokan gas ke Armenia, dengan menyatakan bahwa saat ini Rusia menjual gas ke tetangganya itu dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan Uni Eropa. Kutipan dari Putin. Harga gas di Eropa melebihi $600 per 1.000 meter kubik, sementara Rusia memasak gas ke Armenia seharga $177,5 per 1.000 meter kubik. Ingatlah, perbedaannya sangat besar. Tapi masalahnya, sejak Armenia menandatangani perdamaian dengan Azerbaijan, Armenia semakin sering menyatakan bahwa mereka ingin menjalin hubungan yang lebih erat dengan Uni Eropa. Dan Pashinyan bahkan menyatakan niatnya untuk bergabung dengan Uni Eropa di masa depan. Sebagai tanggapan atas ancaman Putin, Perdana Menteri Armenia, Pashinyan, dengan tegas menekankan bahwa negaranya tidak seperti Rusia, memiliki posisi baru di Kaukasus Selatan dan di bekas wilayah pengaruh Rusia. Dia berkata, "Kalian sedikit salah paham, kami bukan lagi Armenia yang dulu.
Selanjutnya, Pashinyan menyatakan bahwa ketika harus memilih antara Uni Ekonomi Eurasia dan Uni Eropa, maka sudah jelas kemana orang Armenia akan berpihak. Untuk saat ini, biarkan saja Putin puas dengan kenyataan bahwa orang Armenia secara umum masih menjaga keseimbangan. Dan Anda tahu, mengingat memudarnya pengaruhnya selama bertahun-tahun di Kaukasus Selatan, dan tampaknya niat Kremlin yang terus-menerus untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik di Armenia. Putin mengatakan kepada Pashinyan bahwa Moskow sangat berharap kekuatan pro-Rusia akan diizinkan untuk berpartisipasi secara bebas dalam pemilihan parlemen di Armenia yang dijadwalkan pada bulan Juni. Dan Putin menyinggung bahwa beberapa perwakilan pro-Rusia telah dipenjara. Nah, misalnya, Putin menyebut miliarder Rusia Armenia, Samvel Karapetyan, yang ditangkap tahun lalu setelah menyerukan pencopotan pemerintah dari kekuasaan. Dan Putin benar-benar mengatakan itu dengan tulus. Katanya, saya tidak mengerti, katanya. Orang ini sebenarnya punya paspor Rusia. Dan itu seolah-olah otomatis. Secara otomatis, berarti dia tidak boleh disentuh. Mengerti kan di realitas seperti apa orang-orang Rusia dan Putin ini hidup? Entah kenapa mereka terbiasa dan meyakinkan diri sendiri bahwa mereka itu, entahlah, ras yang lebih tinggi atau apa. Jadi dia bilang, dengarkan, bagaimana ini bisa terjadi? Dia kan punya paspor Rusia, bagaimana kalian berani menangkap dan memenjarakannya? Tapi, saya ulangi sekali lagi, Vladimir Putin sudah lupa diri. Nah, dia sudah bukan siapa-siapa lagi di wilayah ini, sudah selesai. Akhirnya, Pashinyan menjawabnya seperti ini, kutipan. Saya ingatkan, menurut Undang-Undang Armenia, kandidat politik harus memiliki kewarganegaraan Armenia saja. Dan dalam kondisi seperti itu, tidak ada pembatasan apapun terhadap oposisi politik. Orang-orang dengan paspor Rusia, sesuai dengan Konstitusi Republik Armenia, tidak dapat menjadi calon anggota parlemen maupun calon perdana menteri. Saya ingatkan, Armenia adalah negara demokratis, di mana proses politik berlangsung secara terus-menerus. Selain itu, saya ingatkan, media sosial kami, misalnya 100% bebas tanpa batasan apapun. Berbeda dengan Rusia, di Armenia tidak ada tahanan politik. Secara umum, sejujurnya, kami tidak memiliki orang yang terlibat dalam proses politik yang dipenjara. Kami memiliki warga yang menganggap bahwa di Armenia terlalu banyak demokrasi. Namun bagi kami, ini adalah masalah prinsip. Secara keseluruhan, hubungan Armenia dengan Rusia menjadi semakin tegang setelah Azerbaijan sepenuhnya merebut kembali wilayah Karabakh pada tahun 2023. Akhirnya, pada tahun 2020, Armenia menangguhkan keanggotaannya di Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif yang dipimpin Rusia setelah Moskwa tidak mendukung Yerevan selama eskalasi Karabakh pada tahun 2022. Akhirnya, Pashinyan menyatakan bahwa Armenia tidak akan bertindak dalam CSTO dan tidak akan melakukannya karena alasan sederhana. Kutipan, kami sampai sekarang belum bisa menjelaskan kepada rakyat kami, kepada warga negara kami, mengapa CSTO tidak bereaksi meskipun ada kewajiban yang berlaku. Sebagai tanggapan, Putin hanya menyatakan bahwa dia tidak melihat gunanya membahas masalah ini, karena semua itu adalah peristiwa masa lalu. Katanya, untuk apa mengungkit-ungkit yang sudah lama berlalu. Jadi Putin pura-pura bodoh berkata, ya memang itu terjadi, mari kita tidak membahas topik ini. Nikol Pashinyan, tolong, mari kita hindari topik ini. Namun harus diakui, Rusia tampak jelas tidak hadir dalam proses perdamaian Karabakh, baik saat maupun setelah tercapainya kesepakatan. Dan baik Yerevan maupun Baku secara otomatis dan serempak menjaga jarak. Dari Moskow secara bersama-sama mengalihkan orientasi kebijakan luar negeri mereka ke Uni Eropa dan Amerika Serikat. Akhirnya hari ini, Ketua Parlemen Armenia, Alem Simonyan, menyatakan bahwa Yerevan akan keluar dari CSTO dan EAEU jika Rusia memutuskan untuk menaikkan harga gas yang dikirim ke republik tersebut. Jadi, dengan kata lain, jika Putin menepati ancamannya soal gas, dia bilang, maka kami akan keluar dari organisasi-organisasi itu. Untuk apa juga kami butuh mereka. Karena itulah yang diancamkan oleh Putin. Kutipannya. Pembicaraan seperti ini yang berkaitan dengan harga gas bukanlah hal baru dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Saya harus mengatakan, jika Rusia memutuskan untuk menaikkan harga gas untuk Armenia, maka Armenia akan mengambil keputusannya sendiri dan akan keluar sepenuhnya. Baik dari CSTO, IAEU, maupun struktur lainnya yang terkait dengan Rusia. Begitulah era pengaruh Rusia di wilayah ini secara resmi telah berakhir. Dan seperti yang Anda lihat, tidak ada yang lagi menganggap serius orang ini. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah berkata, ayolah, mari kita jangan singgung topik ini dan jangan membahasnya. Dan perhatikan bagaimana dia duduk dan tampak canggung ketika Pashinyan berkata, di negara kami, internet tidak diblokir, berbeda dengan kalian.
Di sini saya beri jeda dulu, silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Dan jangan lupa juga untuk follow kanal Telegram saya, PC News. Linknya ada di deskripsi. Di deskripsi video ini juga terdapat semua cara bagaimana Anda bisa mendukung channel YouTube ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Itu saja dari saya, jaga diri Anda, sampai jumpa.